got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on my line, and you know. Menikahi pria dingin. Bab 006. Malam itu, jeruji besi penjara wanita menutup dengan suara berderit yang dingin. Miska masuk dengan wajah menegang, dagunya terangkat seolah ia masih ingin menunjukkan harga dirinya. Tuti di belakangnya, wajahnya sudah hancur, matanya sembab dan tubuhnya gemetar. Masuk sana. Suara sipir membentak, mendorong keduanya ke dalam sel. Ruangan itu sempit, bau lembab dan apak menusuk hidung. Di dalam, sudah ada beberapa tahanan lain yang langsung menoleh dengan tatapan tajam. Seorang perempuan berambut pendek dengan tato di lengannya menyeringai sinis. "Lihat siapa yang datang. Anak orang kaya," ucapnya, suaranya serak dan berat. La bangkit dari pojokan, melangkah pelan mendekati Miska. "Katanya kau cucu bangsawan." Miska menelan ludah, mencoba menegakkan bahunya. "Aku tidak sama dengan kalian. Ini hanya salah paham. Besok aku akan keluar dari sini." Para tahanan lain tertawa keras, tawa mereka penuh ejekan. "Besok keluar," katanya. "Semua yang masuk sini juga bilang begitu," kata yang lain sambil menepuk-nepuk jeruji besi. Tuti meraih tangan Miska dengan panik. "Miska, jangan bicara sembarangan. Kita harus diam saja," bisiknya ketakutan. Tapi Miska menepis kasar, menatap ibunya dengan penuh benci. "Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kebodohanmu, aku tidak akan berada di sini." Perempuan bertato itu tertawa lebih keras. "Wah, ibu dan anak kok ribut sendiri. Bagus. Akan seru tinggal dengan kalian." La mendekat lebih dekat ke Miska, menepuk pipinya keras. "Ingat, di sini, uangmu nggak berlaku. Kalau kau mau bertahan, kau harus tunduk." Miska terbelalak, wajahnya merah karena malu dan marah. Tuti mencoba melindungi anaknya, berdiri di depan Miska, tapi justru tubuhnya didorong hingga jatuh tersungkur. "Minggir kau, nenek tua!" bentak seorang tahanan lain. Suasana sel mendadak kacau. Miska berteriak, Tuti menangis, para tahanan menertawakan mereka. Di luar sel, sipir hanya melirik sebentar lalu kembali duduk, tidak ada yang peduli. "Aluna, kalau aku sampai bebas, aku akan membalaskan penghinaan ini lebih dari sebelumnya. Kau akan bersama dengan ibumu di neraka." Raung Miska pada malam yang menyedihkan itu. 96-33. Sakit yang paling dalam, ketika seorang ayah tak bisa mengakui anaknya. Suasana sore di kediaman Wijaya begitu tenang, hanya suara gemericik air dari kolam renang yang terdengar. Aluna duduk santai di kursi panjang tepi kolam, rambutnya tergerai lembut diterpa angin. Taka duduk di sampingnya, satu lengannya melingkar mantap di pinggang sang istri. Gerakan sederhana itu penuh makna, seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa Aluna adalah miliknya dan tak seorang pun boleh merenggutnya lagi. Dari kejauhan, langkah tergesa-gesa terdengar. Bara memasuki halaman dengan setelan rapi, wajahnya menegang. Pandangannya langsung menangkap pemandangan itu, Taka yang merangkul Aluna, Aluna yang tersenyum tipis dengan tatapan teduh. Ada api kecil yang menyala di dada Bara, rasa cemburu yang menusuk. Namun ia buru-buru menutupinya, mengatur wajah agar terlihat tenang. "Tuan Takahashi," ucap Bara, berusaha terdengar formal. "Saya datang untuk bicara, ada hal penting." Taka menoleh perlahan, sorot matanya dingin. "Apa yang bisa begitu penting sampai kau datang ke sini?" Bara menarik napas panjang. Saya ingin meminta bantuanmu. Perusahaan saya sedang terancam runtuh, hanya Anda yang bisa membantu." Aluna melirik Taka, nyaris bisa menebak sang suami akan menolak mentah-mentah. Dan meremang, rahan Taka sudah mengeras, tanda ketidaksetujuan. Namun sebelum ia bicara, Aluna mengangkat tangan, menghentikannya. "Berikan dia kesempatan bicara," ucap Aluna tenang. Taka menatapnya, tapi akhirnya mengangguk kecil.
Bara langsung mendekat, penuh harap. Katakan, apa syaratmu? Apapun itu, akan saya lakukan. Baru ia hendak melangkah lebih dekat, Taka berdiri. Gerakannya cepat dan tegas, berdiri tepat di depan Aluna, seolah membentuk dinding tak terlihat. Bara tertegun, dadanya bergemuruh melihat sikap protektif itu. Suara Aluna terdengar jelas dari balik tubuh Taka. Syaratnya sederhana, Bara. Taka akan membantumu. Asal kau berjanji tak akan pernah lagi mendekati Raka. Dan mengganggu hidup kami. Mata Bara melebar, dadanya seperti diremas. Aluna. Suaranya bergetar. Dengar baik-baik, lanjut Aluna. Nadanya menusuk. Selamanya kau tidak boleh mengaku bahwa Raka itu anakmu di depan siapapun. Itu harga yang harus kau bayar, Bara. Harga dari 6 tahun sakit yang kau tinggalkan untukku. Kedua tangan Bara mengepal erat, begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ada bara marah yang ingin meledak, tapi ia tahu posisinya kini. Dia butuh bantuan dan dia tidak punya pilihan. Akhirnya, dengan suara berat yang nyaris pecah, Bara berkata, "Baik. Aku setuju." Matanya tetap tak bisa lepas dari wajah Aluna, meski tatapan itu penuh luka dan keinginan terpendam. Taka menunduk sedikit, menatap Bara dengan sorot mengintimidasi. "Asistenku akan mengurus sisanya. Jangan coba-coba melanggar syarat yang istriku tetapkan. Atau aku sendiri yang akan menguburmu, Bara." Tiba-tiba suara langkah kecil terdengar dari arah dalam rumah. Raka, dengan wajah pucat namun penuh semangat, berlari kecil sambil menyeret selimut tipis yang masih melekat di bahunya. 97. Dedi. Serunya lantang, matanya berbinar saat melihat Taka duduk di tepi kolam. Pengasuhnya panik, buru-buru meriusul dari belakang. "Tuan Raka. Tuan muda, jangan lari, kamu masih sakit," ucapnya sambil sedikit terengah. Taka sontak berdiri dan segera meraih tubuh mungil Raka sebelum jatuh, merengkuhnya penuh hati-hati. "Hei, kamu nggak boleh lari-lari dulu. Dedi kan sudah bilang, istirahat dulu supaya cepat sembuh," ucap Taka lembut, mengusap rambut anak itu. Bara yang berdiri tak jauh dari mereka hanya bisa terpaku. Hatinya terasa teriris dalam. Satu kata yang keluar dari mulut Raka, Dedi membuat dadanya sesak, seolah ditikam berkali-kali. Jemarinya mengepal kuat di sisi tubuhnya, namun ia berusaha menahan diri agar tidak terlihat lemah. Aluna bangkit perlahan, menghampiri mereka dengan senyum tipis yang penuh makna. La menatap Bara sekilas sebelum berjongkok di depan Raka. Sayang, jangan lupa. Ucap salam sama om itu." Jemarinya menunjuk ke arah Bara. Raka menoleh dengan polos, matanya berkedip bingung. "Om?" tanyanya, sebelum melambaikan tangan kecilnya. "Halo, Om." Bara menelan ludah, berusaha membalas senyuman meski terasa getir. La mengangguk pelan. "Halo, Raka." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Dalam hati, Aluna tersenyum puas. Tatapan kecewa sekaligus sakit di wajah Bara adalah balas dendam kecil yang sudah lama ia tunggu. Kini, pria itu bisa merasakan perih yang sama seperti yang ia alami 6 tahun lalu. Sebelum kembali masuk, Raka menoleh pada Taka, lalu dengan spontan ia memeluk leher ayah tirinya itu dan mengecup pipinya. "Love you, Dedi," ucapnya tulus. Taka tersenyum hangat, mengelus kepala anak itu. "Love you too, sayang. Sekarang mandi dulu, biar segar ya." Aluna menggandeng tangan putranya, membawa Raka masuk ke dalam rumah. Namun sebelum benar-benar melangkah pergi, ia sempat melirik Bara sekilas dengan tatapan penuh kemenangan. Bara terdiam, matanya mengikuti punggung kecil Raka yang semakin menjauh, hatinya kembali terasa robek. Begitu hanya tersisa mereka berdua di tepi kolam, Taka menegakkan tubuhnya, menatap Bara tanpa basa-basi. "Kerja sama kita akan berjalan sesuai rencana. Asisten saya akan mengurus detail kontraknya. Tapi ingat, Bara." Suaranya dalam, tegas, dan penuh tekanan. Bara mengalihkan pandangan,
berusaha menahan amarah yang menggelegak dalam dadanya. "Apa maksudmu?" tanyanya dingin. Taka melangkah setengah meter mendekat, menatap langsung ke arah mata pria itu. "Jangan macam-macam, jangan coba-coba menyentuh Aluna, dan jangan sekalipun kau berani mendekati Raka dengan status yang bukan milikmu. Sekali saja kau melanggar, aku pastikan semua yang kau miliki hancur." 98. Nafas bara memburu, tangan kirinya mengepal hingga buku jarinya memutih. "Kau pikir kau bisa menahanku selamanya?" gumamnya dengan suara rendah penuh emosi. Taka menyunggingkan senyum tipis, namun matanya tetap dingin. "Aku tidak hanya pikir, aku yakin, karena sekarang Aluna dan Raka memilihku, bukan kau." Sunyi sejenak, hanya suara percikan air kolam yang terdengar. Bara menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan luka dan rasa marahnya. Dia tahu, untuk saat ini ia tidak punya kuasa. "Pikirkan baik-baik. Kau yang membuang berlian itu," ucap Taka dan berlalu pergi meninggalkan Bara yang terdiam sendiri di tempat itu. 1:99:34 Karma itu datang sesuai perbuatannya. 2 minggu kemudian, suasana penjara terasa pengap. Niska dan Tuti dipaksa ikut gotong royong membersihkan halaman bersama para tahanan lain. Peluh bercucuran, namun lebih dari itu, tatapan sinis para tahanan membuat mereka tidak tenang. Sesekali terdengar ejekan kasar, bahkan ada yang sengaja mendorong Niska hingga hampir terjatuh ke lumpur. "Mau sok cantik juga percuma, di sini lo cuma sampah," bentak salah satu tahanan dengan tawa penuh hinaan. Niska menggertakkan giginya, menahan air mata. Namun penderitaannya bertambah ketika seorang sipir pria tua yang sedang patroli mendekat. Tatapannya melekat pada tubuh Niska, penuh nafsu, perlahan ia berjalan ke arahnya, tangannya hampir meraih dagu Niska. "Anak manis seperti kamu, bisa bikin masa tugas saya lebih menyenangkan," gumamnya dengan suara rendah. Niska menegang, tubuhnya bergetar hebat. Jangan sentuh aku," teriaknya panik. Tuti yang melihat itu menjerit, hendak melindungi putrinya. Namun sebelum tangan sipir itu benar-benar menyentuh, seorang sipir wanita muncul. Dengan keras ia menepis tangan rekan kerjanya. "Hei, apa yang kau lakukan?" Suaranya lantang membuat semua orang terdiam. Sipir pria itu hanya mendengus, lalu pergi dengan wajah kesal. Niska terisak histeris, tubuhnya gemetar hebat. Dia memohon pada Tuti, "Mama, aku gak kuat. Tolong bebaskan aku dari sini." Tuti memeluk anaknya, matanya basah. Dia tahu mental Niska sudah di ujung tanduk. Hari itu juga, Haris Yanto menerima panggilan dari kantor polisi. Dia datang dengan wajah tegang, dan di ruang kunjungan, Tuti langsung bersujud di depannya. "Haris, kumohon, bebaskan aku dan anak kita. Aku janji, aku tidak akan pernah mengusik Aluna lagi. Aku tidak akan mendekati dia, aku tidak akan mendekati Raka. Kumohon, Haris." Suaranya lirih, penuh rasa takut. Haris hanya terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Aku akan coba bicara dengan Aluna." Di rumah, Haris benar-benar menemui putrinya. Aluna duduk di ruang tamu, wajahnya dingin meski matanya sedikit bengkak. Haris membuka percakapan dengan suara hati-hati. "Aluna, ayah tahu kamu sakit hati. Tapi Niska dan Tuti, mereka sudah cukup menerima hukuman. Tolong, bebaskan mereka." Aluna tertawa getir, lalu berdiri perlahan. Tatapannya menusuk ayahnya sendiri. "Bebaskan. Ayah masih punya muka bicara tentang pembebasan." Suaranya meninggi, gemetar karena emosi. Dia melangkah maju, air mata menetes. "Dulu, waktu mama menangis, memohon agar ayah berhenti berselingkuh. Apa ayah mendengarnya? Tidak. Ayah terus menghancurkan hatinya. Dan sekarang, mama sudah tidak ada. Bunuh diri karena depresi. Semua karena kalian." Tangis histeris pecah dari bibir Aluna.
La memukul dadanya sendiri, seakan ingin melampiaskan seluruh sakit yang selama ini terkubur. Aku tidak akan pernah membebaskan dua manusia itu, ayah. Tidak sebelum rasa sakitku hilang. 100. Dia lalu berbalik hendak pergi. Haris mencoba menahan lengannya, Aluna. Namun langkah Haris terhenti saat Taka muncul dari arah pintu, menggendong Raka yang masih dengan perban tipis di kepalanya. Tatapan Taka tajam, seakan memberi peringatan. Haris melepaskan tangannya, terdiam. Taka melangkah mendekat, berdiri di samping istrinya. Aluna menggenggam tangan Taka erat, seakan menemukan kekuatannya kembali. Dengan tegar, ia berjalan pergi bersama suami dan anak Ria, meninggalkan Haris dalam keputusasaan. Namun, Aluna menghentikan langkahnya. Setahun aku hidup dengan Bara. Apa pernah ayah sekali saja membelaku? Meminta Miska untuk menjauhi Bara. Padahal ayah sendiri tahu Bara itu suamiku, ipar Miska. Tetapi, ayah tak pernah memihak padaku. Kata-kata itu menyadari Haris dari semua kesalahan yang pernah dia buat. Pegangan Taka pada Aluna semakin erat, dia membawa Aluna pergi dari sana. 101. 35. 2 bulan telah berlalu. Derit pintu besi bergaung di dalam ruang kunjungan lapas. Aroma besi berkarat bercampur dengan bau apak ruangan yang pengap. Aluna melangkah masuk dengan langkah anggun, senyum tipis terukir di bibirnya. Di balik kaca pemisah, Miska dan Tuti sudah menunggu. Miska menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat dengan lebam samar di pipi. Penampilan yang dulu selalu ia banggakan kini tinggal sisa-sisa. Kau puas sekarang, Aluna? Teriaknya histeris, tangannya mengepal menghantam meja. Kau bikin aku hidup seperti di neraka. Aku benci kau. Aluna hanya tersenyum, menunduk sedikit seolah mengejek. Bukankah dulu kau bilang aku tidak akan pernah bisa berdiri? Lihat sekarang, siapa yang terpuruk dan siapa yang menang. Suaranya tenang namun penuh racun. Tuti, yang duduk di samping putrinya, mencoba menahan Miska. Wajahnya penuh air mata, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali. Aluna, kumohon, lepaskan kami. Cukup sudah, kau sudah menang. Jangan terus menyiksa kami begini. Suaranya lirih, nyaris seperti rintihan. Namun tatapan Aluna tetap dingin. Menang. Ini bukan tentang menang atau kalah, Tuti. Ini karma. Kalian berdua menghancurkan hidupku, merebut yang paling kucintai. Kau pikir aku bisa melupakan begitu saja? La mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap tajaran ke mata Tuti. Kau harus merasakan sedikit saja dari penderitaan yang ibuku alami sebelum mati. Miska menjerit lagi, menggebrak meja hingga hampir jatuh. Aku tidak akan pernah kalah darimu, Aluna. Ingat itu, teriaknya, suaranya serak. Namun ucapannya hanya terdengar seperti ratapan putus asa. Aluna berdiri, merapikan tas di lengannya. Kau sudah kalah sejak lama, Miska. Dan sekarang, aku bahkan tidak peduli lagi. La menatap Tuti untuk terakhir kalinya. Nikmati hari-hari kalian di sini. Tuh hadiahku. Tanpa menoleh lagi, Aluna melangkah keluar. Jeritan Tuti yang memohon dan teriakan Miska yang marah menggema di belakang, namun Aluna tak sedikit pun goyah. Begitu pintu besi kembali berderit menutup, udara luar menyambutnya. Di sana, Taka sudah berdiri bersandar pada mobil hitamnya. Sepasang kacamata hitam bertengger di wajah tampannya, asap rokok mengepul dari bibirnya, menciptakan aura maskulin yang begitu memabukkan. Tatapan pria itu langsung jatuh pada Aluna. Mata tajarnya seketika melunak, menyimpan kasih sayang yang tak bisa disembunyikan. Selesai. Tanyanya pelan, suaranya berat dan dalam. Aluna mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Senyum tipis muncul tanpa bisa ia tahan. Taka mengulurkan tangannya, dan Aluna menyambutnya. Saat jemari mereka bertaut, Aluna merasakan ketenangan yang hanya bisa ia temukan dalam genggaman pria itu. Dalam hati,
Ia tahu Taka adalah satu-satunya kekuatan yang membuatnya tetap berdiri. Dan setiap kali ia melihat suaminya dengan karisma yang tak tertandingi itu, Aluna selalu sadar ia tak terkalahkan, karena Taka ada di sisinya. Aluna baru saja menutup pintu mobil, masih ada bayangan jeritan Miska dan tangisan Tuti di benaknya. Namun begitu, 102, aroma maskulin khas Taka memenuhi kabin, semua itu seolah lenyap. Mobil melaju pelan meninggalkan lapas, sementara di dalam, hanya ada mereka berdua. Dunia terasa mengecil, menyisakan ruang sempit yang penuh dengan ketegangan dan cinta. Taka membuang puntung rokok lewat kaca jendela, lalu memutar tubuhnya sedikit ke arah Aluna. Kacamata hitam dia lepaskan, mata tajamnya menatap lurus pada wajah istrinya. Jemari kasar itu terulu, menyentuh dagu Aluna yang masih sedikit bergetar, mengangkatnya perlahan. "Kau baik-baik saja?" Suaranya dalam, nyaris seperti bisikan. Aluna mengangguk, tapi suaranya serak. "Aku baik-baik saja, karena kamu ada di sini." Tatapan Taka semakin dalam, seolah hendak menelanjangi isi hati Aluna. Perlahan ia mencondongkan tubuh, menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah istrinya. Bibirnya menyentuh sudut bibir Aluna yang sempat terluka 2 bulan lalu, bekas luka yang masih samar terlihat. Ciuman lembut itu membuat Aluna terpejam, hatinya bergetar hebat. "Tiap kali aku melihat bekas ini," Taka berbisik di sela kecupan, "aku makin ingin memastikan tak ada seorang pun yang bisa menyakitimu lagi." Aluna menahan napas, air matanya menitik tanpa bisa dicegah. Labalas menggenggam kerah jas Taka, menarik pria itu lebih dekat. Bibir mereka bertemu, kali ini bukan sekadar ciuman singkat, melainkan pertemuan yang syarat dengan rasa haus dan penegasan kepemilikan. Mobil berguncang sedikit ketika Taka menginjak rem di pinggir jalan sepi. Tanpa peduli aturan, ia memutuskan berhenti hanya untuk memberi ruang pada dirinya dan Aluna. Tangannya merangkul pinggang istrinya, menarik tubuh mungil itu ke arahnya. Aluna tenggelam dalam dekapannya, mencium aroma nikotin dan maskulinitas yang khas dari pria itu. Di antara kecupan yang semakin dalam, ia berbisik dengan suara patah-patah, "Taka, aku takut kalau suatu hari semua ini hilang." Taka menempelkan dahinya pada dahi Aluna, matanya memejam erat. "Tidak akan. Selama aku hidup, kau milikku, Luna. Kau dan Raka. Tidak ada yang bisa merebut kalian dariku." Senyum samar muncul di bibir Aluna meski air matanya masih menetes. "La percaya sepenuhnya pada Taka." Dan di detik itu, di dalam mobil yang berembun oleh napas mereka, Aluna merasakan cinta yang begitu nyata. 103:36. Ayah kamu melewati batas. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Aluna mendapati kamar Raka kosong. Selimutnya terlipat rapi, boneka kecil yang biasa dipeluk Raka tak ada di ranjang. Pang merambat ke seluruh tubuhnya. Dia mencari ke setiap sudut rumah, ruang tamu, dapur, taman belakang, namun tak ada jejak anak itu. "Raka!" Suara Aluna serak memanggil, nyaris pecah oleh air mata. Pengasuh pun bingung, mengatakan tidak tahu kapan Raka keluar. Jantung Aluna berpacu lebih cepat, tangannya gemetar saat menekan nomor Taka. Suaminya sedang di luar rumah, namun begitu mendengar nada panik Aluna, Taka langsung tegang. "Aku akan segera pulang. Jangan panik, Luna. Kita cari sama-sama." Belum sempat Aluna menenangkan diri, sebuah panggilan masuk lain masuk ke ponselnya. Nama yang muncul di layar membuat darahnya seketika membeku, Haris Yanto. Dengan tangan gemetar, Aluna mengangkat. "Ayah, di mana Raka? Kau bawa kemana anakku?" Suara Haris terdengar datar, dingin, namun penuh tekanan. "Kalau kau ingin anakimu kembali dengan selamat, bebaskan Miska dan Tuti. Tarik laporanmu, cabut semua tuntutan. Kau dengar aku, Aluna? Mereka keluar, baru Raka kembali padamu." Aluna terpaku, lalu meledak dalam teriakan. "Kamu gila ayah.
Kau tega menukar cucumu sendiri demi dua manusia busuk itu. Mereka yang hampir membunuh Raka, ayah. Mereka yang sudah menghancurkan hidupku dan ibu dulu. Dan kau masih membela mereka. Haris tetap kukuh. Ini bukan urusan masa lalu. Kalau kau benar-benar sayang anakmu, ikuti saja, jangan bikin masalah. Air mata bercampur amarah tumpah di wajah Aluna. Dia memanggil ayahnya dengan kata-kata yang penuh luka. Di belakangnya, Taka yang baru tiba mendengar percakapan itu. Rahangnya mengeras, tatapannya gelap menahan amarah. Tanpa membuang waktu, Taka memberi instruksi dingin pada asistennya. Cari keberadaan Haris Yanto. Sekarang juga. Aku ingin tahu di mana dia sembunyikan Raka. Beberapa jam kemudian, laporan masuk. Haris bersembunyi di sebuah villa tua di sudut kota, tempat yang jarang didatangi orang. Namun, saat tim Taka mencoba mendekat, ancaman langsung datang lewat pesan singkat. Jangan macam-macam, satu langkah salah, anak itu tidak akan pulang. Taka menghantam meja dengan tinjunya, amarah menggelegar di dadanya. Tak bisa sembarangan bergerak, resiko terlalu besar. Malam itu, telepon kembali berdering. Haris menuntut agar Aluna sendiri yang datang ke villa itu. Tidak boleh ditemani siapapun. Kalau kau ingin anakmu kembali, datang sendiri. Malam ini, suara Haris terdengar dingin dan menekan. Aluna memejamkan mata, napasnya terengah. Baik, aku akan datang. Tapi jangan sakiti Raka. Jangan pernah sakiti dia. Taka langsung menentang begitu mendengar keputusan itu. Tidak, Luna. Itu jelas perangkap. Aku tidak akan biarkan kau pergi sendirian. 104. Aluna menggenggam tangan suaminya, menatapnya dengan mata yang penuh keteguhan. Aku ibunya, Taka. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melihat anakku dengan mata kepala sendiri. Kalau aku tidak datang, aku takut ayah benar-benar akan mencelakai Raka. Taka menunduk, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Rasa marah, takut, dan cinta bercampur jadi satu. Menatap istrinya lama, lalu akhirnya berbisik rendah, kalau kau tetap pergi, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan ada di dekatmu, apapun yang terjadi. Malam itu langit gelap, bulan tertutup awan. Villa tua di sudut kota itu tampak suram, seolah menyembunyikan rahasia kelam di belik dindingnya yang retak. Lampu temaram menyala redup di teras, cahaya kuningnya berpendar samar. Mobil yang dikendarai Aluna berhenti tepat di depan pagar besi yang berkarat. Jantungnya berdebar kencang, kedua tangannya bergetar saat membuka pintu. Dia melangkah turun, mengenakan mantel panjang hitam. Bayangan pohon di sekitar membuat suasana makin mencekam. Pintu pagar terbuka dengan suara desit. Seorang pria bayaran Haris berdiri di sana, wajahnya keras dan tatapannya penuh curiga. Masuk, Tuan sudah menunggu. Aluna melangkah masuk dengan hati-hati. Setiap langkahnya seakan menjerit di dalaran kepalanya. Di ruang tamu villa, ia menemukan Haris duduk di kursi tua, wajahnya dingin, seperti seorang hakim yang menanti terdakwa. Namun, yang membuat jantung Aluna mencelos adalah sosok kecil yang duduk di pojok ruangan, dijaga dua orang lelaki berbadan besar yaitu Raka. Bocah itu tampak pucat, matanya sembab karena menangis. Raka, bisik Aluna, hampir berlari, tapi segera dihadang salah satu lelaki. Jangan dulu. Kita bicara dulu, suara Haris terdengar tajam. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Cabut laporanmu, tarik semua tuduhanmu terhadap Tuti dan Miska. Malam ini juga. Aluna menatap ayahnya, air matanya berkilat marah. Ayah, apa kau tega melakukan ini? Itu cucumu. Darah dagingmu. Kau sandera dia hanya demi dua perempuan itu. Kau benar-benar sudah hilang hati. Haris berdiri perlahan, menatap putrinya dengan mata yang dingin. Aku lakukan ini demi keluarga. Demi nama besar Wijaya. Kau terlalu banyak membawa masalah, Aluna. Sekarang kau hanya perlu menurut.
Tanda tangani berkas pencabutan tuntutan, dan anakmu akan kembali. Aluna menggeleng keras, suaranya pecah. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka bebas begitu saja. Mereka sudah hancurkan hidupku. Mereka hampir bunuh Raka. Ayah, apa kau lupa Elbu? Dia mati karena pengkhianatanmu, karena Tuti. Dan sekarang kau masih memilih mereka. Wajah Haris mengeras. Diam. Jangan sebut-sebut ibumu di sini. Tiba-tiba Raka berteriak, suaranya parau. Momi, aku mau Momi. Lepasin aku. Bocah itu berusaha melawan, membuat salah satu penjaga mendorongnya kasar hingga ia tersungkur. Raka. Aluna menjerit, hampir menerjang, namun tubuhnya ditahan dua pria berbadan besar. Air matanya jatuh deras, dadanya terasa sesak. Di saat ketegangan memuncak, sebuah suara berat memecah keheningan dari arah pintu. 105. Lepaskan dia. Semua kepala menoleh. Di ambang pintu berdiri Taka, wajahnya gelap, matanya menyala penuh amarah. Dua anak buahnya ikut masuk, namun tatapan Taka terarah tajam hanya pada Haris. Beraninya kau menyentuh istriku, dan menyandera anakku. Suaranya rendah, tapi cukup membuat udara membeku. Aluna terperangah, antara lega dan takut. La tidak menyangka Taka akan datang, meski sebelumnya ia melarang. Haris menegang, wajahnya pucat. Taka, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Wijaya. Aluna istriku. Raka anakku. Taka memotong dengan nada tajam. Itu cukup untuk menjadikannya urusanku. Dan malam ini, aku pastikan semua berakhir. Suasana menegang, para penjaga mulai meraba pinggang mereka, namun anak buah Taka bergerak lebih cepat, menghalau dengan tatapan siap menyerang. Aluna berdiri di tengah, tubuhnya gemetar, matanya berpindah antara ayahnya dan suaminya. Dia tahu, satu kata saja bisa memicu badai. Dor, Aluna, Momi. Teriakan itu menggema di udara berbarengan dengan suara tembakan. 106. 37. Aku membencinya tapi aku tak ingin membunuhnya. Asap tipis mengepul dari ujung pistol yang kini tergenggam erat di tangan Aluna. Seluruh ruangan merembeku, hanya suara tubuh Haris yang terhempas keras ke lantai yang terdengar. Darah mulai menggenang, menyebar di bawah tubuhnya. Aluna menatap kosong senjata di tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Napasnya terputus-putus, lalu teriakan histeris pecah dari bibirnya. Ah, aku membunuh ayahku sendiri. Tangan gemetar itu terlepas, pistol jatuh berdebam di lantai. Aluna menutup wajahnya, tubuhnya terguncang hebat. Taka segera berlari, meraih tubuh istrinya ke dalam pelukan. Sayang, cukup, jangan lihat lagi. Semua akan baik-baik saja, dengarkan aku. Aku di sini. Suaranya berat tapi lembut, mencoba menahan badai di hati Aluna. Raka menjerit ketakutan dari sudut ruangan, berusaha meraih ibunya. Wajah mungilnya pucat, matanya basah oleh air mata. Momi, Dedi, aku takut. Suasana makin mencekam ketika pintu villa terhempas terbuka. Haryanto masuk bersama beberapa polisi bersenjata lengkap. Pandangannya langsung membeku saat melihat Haris terkapar bersimbah darah di lantai. Haris. Suaranya parau, tubuhnya limbung menatap pemandangan itu. Petugas polisi dengan sigap membekuk anak buah Haris yang masih ada di ruangan. Namun ketika mereka bergerak mendekat ke arah Aluna, Taka berdiri tegap, memasang badan di depan istrinya. Matanya tajam, penuh ancaman. Aku yang menembaknya. Suaranya datar, tanpa ragu. Semua orang menoleh, terperangah. Aluna mendongak, matanya membesar, ingin membantah. Namun Taka meremas tangannya pelan, memberi isyarat untuk diam. Dia mengancam akan membunuh anakku. Tatapan Taka menusuk para polisi satu persatu. Kalian semua tahu aku tidak akan tinggal diam. Tak ada satupun yang berani maju. Semua petugas itu menahan napas. Mereka tahu betul siapa Taka Hiroto. Bukan sekadar menantu keluarga Wijaya,
tapi juga darah murni Yakuza Jepang yang masih mengalir deras dalam dirinya. Pria yang tidak bisa disentuh begitu saja. Haryanto terdiam, rahangnya mengeras, matanya memandang antara tubuh menantunya yang terkapar dan Taka yang berdiri kokoh melindungi Aluna. Ruangan itu berubah menjadi ladang ketegangan, hanya suara tangis Aluna dan Raka yang terdengar, seakan menegaskan tragedi baru saja lahir dalam keluarga mereka. Taka menuntun Aluna keluar dari villa dengan tangan kokoh melingkari pundaknya. Tubuh Aluna masih gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Sesekali dia menangis terseduh, matanya kosong seolah tak percaya bahwa pelatuk yang ia tarik sendiri telah mengakhiri hidup ayahnya. 107. Raka berjalan menggenggam tangan Taka, sesekali menoleh ke arah ibunya yang hanya bisa terisak dalam pelukan. Taka membawa mereka masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Aluna hanya diam, sesekali memegangi telinganya seolah masih mendengar suara tembakan yang menekakkan itu. Sesampainya di rumah, Taka langsung membopong istrinya masuk ke kamar. La duduk di tepi ranjang sambil mengusap lembut rambut Aluna, mencoba menenangkannya. "Tidurlah, sayang. Aku di sini. Kau tidak sendiri," bisiknya dengan suara rendah. Namun mata Aluna terus menatap kosong ke arah langit-langit. "Aku membunuh ayahku sendiri. Dengan tanganku," gumamnya berulang kali. Taka memeluknya lebih erat, menekan wajahnya ke dada bidangnya agar Aluna tidak semakin terpuruk. Malam itu, Taka hampir tak tidur. La hanya duduk di samping ranjang, menjaga istrinya yang masih terisak hingga akhirnya tertidur dengan wajah masih basah oleh air mata. Keesokan harinya, kabar kematian Haris cepat menyebar. Pemakaman berlangsung dengan suasana tegang. Banyak kerabat hadir, sebagian menatap penuh bisik-bisik, sebagian lagi terdiam karena tak tahu harus berkomentar apa. Di depan pusara, Haryanto berdiri dengan wajah kelam. Sebagai ayah mertua Haris, ia tak bisa menyembunyikan kekecewaan sekaligus kesedihan. Pandangannya sempat tertuju pada Aluna yang berdiri di samping Taka. Wajah Aluna tampak sendu, matanya bengkak akibat terlalu banyak menangis, sementara tangannya terus digenggam erat oleh Taka seolah tak mau dilepaskan. Raka yang masih kecil ikut berdiri di sana, tak sepenuhnya paham apa yang terjadi, hanya bisa menggenggam tangan ibunya kuat-kuat. Beberapa keluarga melirik, berbisik pelan tentang gosip yang beredar. Ada yang bilang Haris mati karena kecelakaan, ada pula yang menduga ada pertikaian keluarga. Tapi tak ada yang berani menyebut nama Taka secara terang-terangan. Aura pria itu begitu menekan, membuat siapapun bungkam hanya dengan sekali tatapan. Aluna menunduk, air matanya menetes jatuh ke tanah pusara. Perasaannya campur aduk sakit, marah, bersalah, sekaligus lega karena akhirnya lingkaran gelap dari ayahnya berakhir. Namun, luka di dalam hatinya masih jauh dari kata sembuh. Taka hanya berdiri di sampingnya, diam, namun genggaman tangannya pada Aluna semakin menguat. Dia tahu, badai yang menimpa keluarganya baru saja dimulai. "Saya turut berduka cita," ucap Bara membuat semua orang menoleh. Menatap pria itu berdiri di samping kakek Bram, dan juga Ratih dengan pakaian serba hitam. 108. 38. Niska, tuti karmamu sedang menghampirimu. Malam setelah pemakaman, Aluna duduk di kamar, menatap kosong pada jendela yang berkabut. Kedua tangannya bergetar, dingin, seolah masih merasakan berat senjata yang semalam ia genggam. "Aku memang benci padanya, Taka." Suara Aluna lirih, serak tertahan tangis. "Tapi aku tidak pernah ingin jadi pembunuh. Aku tidak mau darah itu ada di tanganku." Air matanya jatuh deras. Dia terisak, menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Taka mendekat, memeluk istrinya erat dari samping. Lengan kekarnya melingkari tubuh Aluna, memberikan kehangatan yang nyaris tak tersentuh rasa bersalah itu. "Kau bukan pembunuh, sayang," ucap Taka lembut, suaranya dalam dan tenang. "Kau hanya seorang ibu yang putus asa melindungi anakmu. Semua orang waras tahu itu. Dan aku di sini, akan selalu jadi tamengmu. Jangan salahkan dirimu lagi."
Aluna terisak makin keras, tubuhnya lunglai di peluka rentaka. Dia ingin percaya, meski bayangan wajah ayahnya terkapar di lantai terus menghantui benaknya. Sementara itu, kabar kematian Haris juga sampai ke telinga Miska dan Tuti di balik jeruji. Keduanya syok, lebih-lebih Miska. Dia langsung berteriak histeris, membanting-banting apa saja di depannya. Tidak mungkin ayah meninggal. Siapa yang akan keluarkan aku sekarang? Siapa? Jeritnya memekakkan telinga. Suara itu membuat beberapa tahanan lain kesal. Salah satunya berdiri, menatap Miska dengan wajah murka. Berisik kau, dasar anak manja. Tutup mulutmu. Tapi Miska terus meronta dan berteriak, hingga tahanan itu melangkah cepat dan menendangnya keras ke perut. Tubuh Miska terhempas ke lantai dingin, meringis kesakitan. Miska, Tuti menjerit, berusaha mendekati dan menolong putrinya. Namun sebelum sempat menarik Miska, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Diam kau, jangan ikut campur, bentak tahanan lain dengan kasar. Tuti jatuh terduduk, wajahnya memerah karena tamparan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, melihat putrinya tersungkur, terisak kesakitan, tanpa ada lagi yang bisa menolong. Di balik jeruji besi, ibu dan anak itu kini benar-benar tak berdaya, ditinggalkan tanpa perlindungan, terjebak dalam penjara yang lebih kelam dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Beberapa waktu telah berlalu, ketenangan itu hanya sementara. Di dalam ruang tahanan yang pengap, Miska terduduk di sudut ruangan dengan rambut aut-autan. Matanya merah karena kurang tidur, wajahnya kusut penuh kegelisahan. Ah! Kenapa? Kenapa? Teriak Miska sambil menghantam dinding dengan tangannya. Tangisnya bercampur dengan jeritan putus asa membuat para tahanan lain merasa terganggu. Bisa diem gak sih? Salah satu tahanan perempuan mendelik. Namun Miska justru semakin keras berteriak, menendang-nendang jeruji. Beberapa tahanan lain yang tadinya menutup telinga mulai kesal. Seorang perempuan berpostur tinggi besar tiba-tiba bangkit dan menendang tubuh Miska hingga ia terjerembab ke lantai dingin. 109. Mulutmu bikin pusing, dasar orang gila. Hardik perempuan itu. Tuti yang sedari tadi mencoba menenangkan Miska langsung menubruk, mencoba melindungi sahabatnya. Hei, jangan seenaknya begitu. Teriak Tuti, meski suaranya bergetar. 1. Namun belum sempat ia membantu Miska berdiri, perempuan besar itu melayangkan tamparan keras ke wajah Tuti lagi. Tuti tersungkur ke lantai, pipinya memerah. Kalau dua-duanya berisik, kalian yang bakal gue hajar habis-habisan. Ancam perempuan itu dengan tatapan tajam. Miska terisak di lantai, tubuhnya gemetar. Miska yang semula hanya menangis di lantai, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya liar, penuh amarah bercampur keputusasaan. Tidak lagi terlihat lemah, melainkan seperti binatang yang terpojok. Kau pikir aku takut sama kamu? Teriak Miska parau, lalu melompat ke arah perempuan besar itu. Dengan penuh emosi, ia mencakar wajah lawannya hingga meninggalkan goresan merah yang dalam. Ark, dasar gila. Perempuan itu menjerit, mencoba melepaskan diri. Narnun Miska terus menghantam, memukul, mencakar, bahkan menggigit lengannya. Tuti yang masih meringis karena tamparan tadi akhirnya bangkit. Tahu, kalau hanya diam, mereka berdua akan terus diinjak-injak. Dengan berani, Tuti langsung mendorong tubuh perempuan itu dari belakang, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh menghantam lantai besi. Miska segera menghantam kepala perempuan itu ke lantai berkali-kali, terengah-engah penuh kebencian. Kau jangan berani sentuh aku lagi. Jangan berani. Suaranya serak, tangannya gemetar namun tetap menghantam. Para tahanan lain yang tadinya menonton dengan sinis kini berhamburan, sebagian ketakutan, sebagian lagi bersorak heboh seolah menonton pertarungan gladiator. Tahan! Tahan mereka! Salah satu sipir berteriak dari luar jeruji. Sirine kecil di dalam blok berbunyi, tanda adanya keributan. Namun Miska tak langsung berhenti.
Butuh 2 orang sipir yang masuk ke sel untuk menariknya dari tubuh perempuan itu. Tubuh Miska masih memberontak, kakinya menendang-nendang liar. Tuti juga ikut ditarik karena dianggap terlibat. Keduanya diseret keluar sel, sementara teriakan-teriakan para tahanan lain menggema. Miska menoleh ke belakang, matanya masih penuh kebencian dan bibirnya bergetar. Aku nggak akan pernah kalah di tempat ini. Dengar, aku nggak akan pernah kalah. Raungnya dengan suara parau, sebelum mulutnya dibekap kain oleh sipir. Miska dan Tuti diseret ke tahanan atas, tangan mereka terborgol kasar. Nafas keduanya masih terengah, wajah memar dan keringat bercampur dengan rasa takut. Di balik meja besi yang dingin, seorang sipir wanita tua sudah menunggu. Rambutnya disanggul ketat, matanya kecil tapi tajam, wajahnya keras dengan kerutan yang semakin menegaskan kebengisannya. Bibirnya menyeringai tipis ketika melihat keduanya dilempar begitu saja ke lantai di hadapannya. "Ah, ternyata kalian berdua," ucapnya dengan suara serak, menunduk sedikit sambil menatap Miska dan Tuti seperti 110. Memandangi 2 hewan liar. Aku sudah dengar keributan di bawah. Kalian ini memang cari mati, iya. Tuti menelan ludah, tubuhnya gemetar. Miska masih menunduk, matanya merah, namun sorot kebenciannya tak padam. Wanita tua itu bangkit dari kursinya, berjalan perlahan menghampiri, lalu membungkuk sambil menepuk pipi Miska pelan, lebih mirip ejekan daripada kelembutan. "Kau pikir bisa bertahan hidup di sini dengan sikap seperti itu?" "Hah," katanya dengan nada menusuk. Miska mendengus kasar, "Aku nggak takut sama kamu." Suaranya parau tapi jelas. Sipir tua itu terkekeh rendah. "Bagus. Aku suka yang keras kepala. Itu artinya aku bisa melatih kalian lebih lama." La berdiri tegak, lalu memberi isyarat dengan tangannya. 2 sipir pria yang berjaga di pintu maju, menarik borgol Tuti dan Miska lebih erat, membuat keduanya meringis kesakitan. "Bawa ke ruang isolasi," perintahnya dingin. "Biar mereka tahu, di sini bukan tempat main-main. Dan mulai malam ini, aku yang akan mengurus kalian." Tuti langsung pucat, matanya membesar penuh ketakutan. Sementara Miska menggertakkan gigi, mencoba menahan air mata. Saat mereka kembali diseret keluar, sipir tua itu masih menyeringai bengis, suaranya menggema di lorong sempit. "Kalian akan belajar siapa yang benar-benar berkuasa di neraka ini." Ruang isolasi itu bukanlah sembarangan ruang, ada banyak rahasia yang tak diketahui orang lain di sana. "Kali ini kita mendapatkan barang bagus," cucu tiri dari keluarga Wijaya. "Satu lagi istri kedua dari Haris Wijaya. Kalian bisa melakukan apapun terhadapnya, tidak ada yang akan menuntut." Sipir wanita berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya. 111. 39. Beberapa hari kemudian, cahaya matahari samar menembus tirai tipis ruang inap. Miska membuka mata dengan kepala berat, tubuhnya terasa lemah, tenggorokannya kering. Ruangan itu terlalu bersih, terlalu sepi untuk ukuran lapas. Hanya ada suara mesin monitor berdetak pelan dan seorang perawat muda yang sibuk merapikan infus di samping ranjang. Di mana aku?" Suara Miska serak, hampir tak terdengar. Matanya berkeliling, mencari tanda-tanda ibunya. "Mana? Mamaku? Kenapa aku ada di sini?" Perawat itu menoleh cepat, wajahnya canggung. Dia mencoba tersenyum tapi gagal menutupi kegugupannya. "Kau baru saja menjalani operasi besar. Harus banyak istirahat." "Operasi besar?" Miska mengerutkan kening, mencoba bangun. Rasa sakit menusuk perutnya membuat ia meringis. Tangannya meraba-raba tubuhnya dengan panik. Ketika selimut disbak, matanya membelalak, ada bekas luka panjang dengan perban tebal melintang di sisi perutnya. Apa ini? Kenapa ada luka ini?" teriaknya. Tubuhnya gemetar, jantung berdegup liar. Dia menoleh ke perawat dengan tatapan penuh curiga. "Kau, apa yang kalian lakukan padaku? Apa yang kalian ambil dari tubuhku?" Perawat terdiam,
wajahnya pucat pasi. Aku tidak bisa menjelaskan banyak. Aku hanya menjalankan perintah, gumamnya cepat, berusaha menghindari tatapan Miska. Miska mendesak keras, lalu berteriak histeris. Kalian ambil apa dariku? Jawab. Tangannya meraba sisi tubuhnya lagi, rasa sakit kian menjadi-jadi. Dan saat kesadarannya mulai terkumpul, ia tersentak, rasa kosong di dalam dirinya, rasa aneh yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dengan suara pecah penuh ketakutan, Miska berteriak, ginjalku. Kalian ambil ginjalku. Histerisnya menggema di seluruh ruangan. Dia menjerit-jerit, mencoba merobek perbannya, hingga mesin monitor berdetak tak beraturan. Perawat panik, menekan tombol darurat, sementara Miska terus berteriak, kembalikan ginjalku. Siapa yang lakukan ini padaku? Aku bukan hewan percobaan. Aku bukan barang dagangan. Tangisnya bercampur amarah, tubuhnya bergetar hebat. La memukul-mukul ranjang dengan tangan lemah, suaranya pecah, Mama. Mama di mana? Namun hanya sunyi yang menjawab, dan kenyataan kejam bahwa ada oknum gelap yang telah menjadikan tubuhnya sebagai ladang transaksi. Di ruang rawat lain, Tuti juga terbangun dengan kondisi serupa. Tubuhnya terasa sangat lemah, perutnya perih seperti terbakar. Saat ia mencoba mengangkat selimut, matanya langsung menangkap bekas jahitan panjang di sisi tubuhnya. Tubuh Tuti bergetar, matanya melebar penuh ketakutan. Dia menoleh mencari Miska, namun ruangan itu sepi, hanya ada dirinya dan aroma obat-obatan yang menusuk. 5. Apa yang mereka lakukan padaku? Suaranya parau, air mata langsung mengalir di pipinya. Tuti menahan perutnya, merasakan nyeri yang menusuk hingga ke tulang. Hatinya berdesir ketakutan, sesuatu diambil dari dalam tubuhnya. 112. Sementara itu, jauh dari jeruji penjara dan ruang rawat yang dingin, suasana di kediaman Wijaya sangat berbeda. Seminggu setelah kepergian Haris, rumah besar itu dipenuhi kesunyian duka, namun juga aura kebangkitan. Aluna duduk di ruang kerja besar, tatapannya kosong ke arah tumpukan dokurnen yang tersusun rapi. Hatinya masih berusaha berdamai dengan kenyataan, kedua orang tuanya telah pergi, meski luka lama membuatnya sulit untuk benar-benar ikhlas. Haryanto, kakek Aluna, masuk dengan langkah pelan tapi tegas. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan keteguhan. Dia menatap cucunya lama, sebelum akhirnya membuka suara. Luna, ucapnya dengan nada dalam. Kau satu-satunya penerus yang tersisa. Semua aset keluarga Wijaya, perusahaan, saham, tanah, dan rumah, aku serahkan padamu. Dan tentu saja, pada Raka, sebagai penerus darah ini. Aluna menoleh, terkejut, matanya berkaca-kaca. Kakek, aku bahkan tidak pernah memikirkan. Haryanto memotong lembut tapi tegas, kau harus memimpin, Luna. Keluarga ini butuh kamu. Perusahaan ini butuh tangan yang bersih. Aku tidak bisa lagi. Usia sudah terlalu renta. Dan tidak ada lagi yang lebih tepat selain kau. Aluna menunduk, jemarinya bergetar. Ada beban besar sekaligus tanggung jawab yang tak pernah ia bayangkan. Namun ketika ia menoleh ke arah pintu, melihat Raka berlari kecil menghampirinya sambil tersenyum polos, hatinya menguat. Dia merengkuh putranya, lalu menatap kakeknya dengan mata yang kini tegas. Baik, Kek. Aku akan menjaga semua ini. Untuk Raka, dan untuk keluarga kita. Sejak hari itu, seluruh aset keluarga Wijaya resmi jatuh ke tangan Aluna dan Raka. Seminggu berlalu. Aluna kembali ke kantor pusat Wijaya Corp dengan aura yang berbeda. Semua karyawan menyapanya dengan penuh rasa hormat, bukan lagi sekadar cucu dari Haryanto, tetapi kini pemimpin resmi yang memegang kendali penuh atas kerajaan bisnis itu. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, dan setiap kata yang keluar darinya selalu terukur. Di ruang rapat utama, Bara datang dengan segudang proposal kerjasama. Senyumnya dipaksakan ramah, namun sorot matanya jelas menunjukkan keinginan untuk kembali mendekatkan diri. Aluna menyambut dingin,
duduk di kursi utamanya dengan penuh wibawa. Kerja sama ini bisa menguntungkan perusahaanmu, Aluna, ucap Bara tenang, mencoba melunakkan suasana. Aluna menatap berkas di depannya, lalu menggeser kertas itu tanpa ekspresi. Aku akan menilai berdasarkan profesionalitas, bukan karena hubungan masa lalu. Ingat, di sini kamu bukan siapa-siapa bagiku, apalagi mengaku sebagai ayah dari anakku. Jangan coba-coba bawa urusan pribadi ke dalam ruang bisnis. Bara terdiam. Kata-kata Aluna seperti pisau yang mengiris, dingin sekaligus tegas. Hanya bisa menahan napas, menutupi rasa sakit hatinya dengan sebuah senyum hambar. Sementara itu, Taka duduk di samping Aluna, menjadi tembok kokoh yang membuat Bara semakin tersudut. Dia bukan hanya pendamping, tapi juga investor besar yang dalam waktu singkat menyuntikkan dana segar ke Wijaya. 113. Corp. Berkat langkah cepat Taka, perusahaan itu kembali bangkit, bahkan dalam waktu 3 hari saja grafik keuntungan melonjak drastis. Klien-klien besar yang sempat ragu kini berebut untuk bekerja sama. Aluna tahu, tanpa Taka, mungkin ia tidak akan sekuat ini. Namun ia juga tahu satu hal, dirinya tidak boleh lengah. Bara adalah bayangan masa lalu yang sewaktu-waktu bisa mengusik, dan Aluna bertekad untuk menyingkirkannya dari kehidupannya sekali untuk selamanya. Di luar ruang rapat, karyawan berbisik-bisik, menyadari aura dingin yang menyelimuti pertemuan itu. Nama Aluna kian melambung, bukan hanya sebagai pewaris Wijaya, tapi sebagai pemimpin muda yang tegas dan disegani. Dengar-dengar, Tuan Muda Raka, anaknya Tuan Bara, bisik beberapa karyawan di lobi perusahaan. Set, apa yang kamu katakan? Jangan bicara sembarang. Tuan Taka bisa saja mengubur kamu, sela yang lain. 114. 40. Hanya ada aku, Raka dan dadinya. Suara gesekan pintu besi berderit keras ketika sipir mendorong tubuh Lerna Miska dan Tuti kembali ke dalam sel. Keduanya jatuh terduduk di lantai dingin, napas tersengal, wajah pucat, dan tubuh penuh luka bekas perlakuan brutal. Perban di perut mereka masih basah oleh darah rembesan. Wajah Miska sembab karena tangis histeris setelah menyadari kehilangan salah satu ginjalnya. Tuti hanya bisa memeluk anaknya dengan tangan gemetar, meski tubuhnya sendiri nyaris tak sanggup tegak. Tak lama, langkah sepatu Hak terdengar mendekat. Aluna berdiri di depan jeruji sel dengan raut wajah dingin dan penuh wibawa. Dia tidak menunjukkan sedikit pun belas kasih pada pemandangan di depannya. Aluna, suara Tuti parau, memohon. Tolong, nak. Kita keluarga. Kamu nggak bisa begitu saja membuang aku dan Miska. Aluna tersenyum miring getir, tapi penuh kebencian yang tak terbendung. Keluarga. Kamu baru ingat kalau kita keluarga sekarang. Tuti. Dulu. Waktu kamu buang mama demi posisi nyamanmu di keluarga Wijaya, apa kamu ingat aku juga anaknya? Sekarang giliran aku yang buang kamu. Bedanya, aku buang kamu bukan untuk posisi. Tapi karena kamu memang pantas. Tuti terperanjat, matanya melebar tak percaya. Kamu tega. Aluna mendekat ke jeruji, tatapannya menusuk. Tega. Kamu salah. Aku adil. Kama datang dengan caranya sendiri, dan kalian berdua sedang menerimanya. Aku tidak perlu menyentuh kalian. Cukup biarkan waktu dan nasib yang menyiksa, dan lihat hasilnya sekarang. Miska yang lemah mencoba bangun, suaranya serak bercampur tangis. Aluna, tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini. Namun Aluna menatapnya tanpa getar sedikit pun. Kamu sama saja, Miska. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kamu ikut menelanjangi hidup orang lain demi kentunganmu. Sekarang rasakan, bagaimana rasanya ketika hidupmu sendiri dilucuti. Tuti berteriak frustasi, menghantam jeruji besi dengan tangannya. Tidak, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku keluarga Wijaya. Aluna tertawa pendek, suaranya getir tapi menusuk. Bukan lagi. Mulai hari ini, kalian berdua bukan siapa-siapa. Nama Wijaya sudah mencoret kalian.
Dan aku akan pastikan dunia pun ikut melupakan kalian. 2. Aluna melangkah ringan meninggalkan jeruji sel yang penuh jeritan Tuti dan Miska. Hatinya lega, meski ada sedikit getir yang ia kubur dalam-dalam. La segera menuju sekolah untuk menjemput Raka. Namun, setibanya di halaman sekolah, langkahnya terhenti. Matanya membelalak kaget. Dari kejauhan dia melihat Raka duduk di bangku taman kecil dengan es krim di tangan, tampak begitu bersemangat berceloteh. Di depannya, sosok pria yang selama ini ingin ia singkirkan, Bara. Aluna spontan bersembunyi di balik dinding, menahan napas, matanya tak lepas dari interaksi keduanya. Om udah nikah? Tanya Raka polos, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Bara terdiam sejenak, dia tersenyum, tapi senyum itu pahit. Lia, Om pernah menikah. Suaranya lirih, seakan 115. Menahan beban. Tapi, anak dan istri Om sudah lama pergi. Raka langsung berdiri, matanya membulat iba. Dengan lugu ia mengusap air mata yang jatuh di pipi Bara. Om jangan sedih, iya. Om boleh kok nganggep Raka anak Om. Bara menunduk, tersenyum getir sambil menatap Raka. Ada cahaya kebapaan yang tiba-tiba muncul dalam sorot matanya. Aluna yang bersembunyi, dadanya berdebar kencang. Amarah dan cemburu bercampur jadi satu. La tak sudi melihat Bara menyentuh atau bahkan mendapat tempat di hati Raka. Keduanya menoleh kaget. Bara langsung terperanjat, sedangkan Raka sontak berlari dengan antusias. Momi! Teriak bocah itu riang. Memeluk pinggang Aluna dengan tangan kecilnya yang masih dingin karena es krim. Aluna tersenyum hangat pada Raka, lalu menatap Bara dengan tatapan dingin menusuk, seolah mengirim pesan jelas. Jangan pernah dekati anakku. Raka masih menempel manja di pinggang Aluna, sementara tatapan Aluna tak bergeser sedikit pun dari Bara. Udara di antara mereka mendadak menegang, meski Raka tidak menyadarinya. Momi, ini Om Bara yang hari itu kita jumpai, Momi ingat. Om baik banget, tadi beliin Raka es krim, ucap Raka polos, menunjuk Bara dengan senyum tulus. Aluna tersenyum tipis, bukan pada Bara melainkan pada anaknya. Lia, sayang, Momi ingat. La kemudian menunduk, mengusap kepala Raka dengan lembut. Tapi lain kali jangan asal ikut ngobrol dengan orang dewasa yang Momi belum izinkan, ya. Bara menelan ludah, merasakan sindiran itu menusuk langsung ke dadanya. La berdiri, berusaha menata sikap. Aluna, aku cuma kebetulan ketemu, Raka yang. Aluna mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Bara. Tatapannya dingin, penuh jarak. Aku sudah bilang sejak awal, Bara. Kau tak punya tempat lagi di hidupku. Apalagi di hidup anakku. Raka menoleh bingung ke arah ibunya, lalu ke Bara. Momi, kenapa? Om kan baik. Aluna jongkok, menatap mata Raka penuh kelembutan. Sayang, Momi tahu siapa yang baik untukmu. Momi nggak mau ada orang asing dekat-dekat tanpa Momi izinkan, mengerti? Raka mengerucutkan bibir, tapi akhirnya mengangguk pelan. Bara mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi sekaligus kesedihan. Aku bukan orang asing bagi kalian, Aluna. Kau tahu itu. Aluna berdiri tegak, kali ini tatapannya menusuk lebih dalam. Justru karena aku tahu siapa kau sebenarnya. Makanya aku takkan biarkan kau menyentuh hidupku lagi. Bara terdiam. Kata-kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Aluna lalu menggandeng tangan Raka. Ayo, sayang. Kita pulang. Raka menoleh lagi pada Bara, dengan polosnya melambaikan tangan. Dadah, Om. 116. Bara hanya bisa berdiri kaku, senyumnya getir, sementara pandangan Aluna yang dingin menjadi garis pemisah yang tak kasat mata mengingatkan bahwa jarak di antara mereka takkan pernah bisa ditembus lagi. Malam pesta ulang tahun Raka yang ke-6. Balon-balon berwarna emas dan putih menghiasi langit-langit aula megah itu, sementara musik lembut mengalun mengisi suasana. Hari ini adalah ulang tahun Raka yang ke-6,
dan pesta itu tampak lebih seperti pesta keluarga besar yang penuh gengsi ketimbang sekadar perayaan anak-anak. Raka berlari kecil, mengenakan setelan jas mungil, wajahnya cerah penuh senyum. Sesekali ia bersembunyi di balik kaki Taka, lalu tertawa geli ketika digelitik pamannya. Taka sendiri berdiri gagah, mengenakan setelan hitam klasik, memegang Raka di gendongannya ketika keluarga besar bergantian mengajak berfoto. Untuk pertama kalinya, keluarga Taka dari Jepang hadir lengkap. Ayah, ibu, bahkan beberapa sepupu jauh ikut datang. Aura mereka penuh wibawa, elegan, dan membuat seluruh tamu undangan menaruh hormat. Raka terlihat begitu bahagia bisa dikelilingi keluarga besar, matanya berbinar ketika menerima pelukan dari nenek dan kakek Taka. Di sisi ruangan, Bara berdiri kaku. La datang bersama ibunya, wajahnya menegang saat melihat bagaimana Raka begitu diterima dalam lingkaran keluarga Taka. Raka L, anak yang dulu ingin ia akui sebagai arah dagingnya, kini begitu jauh, seolah milik orang lain sepenuhnya. Suasana mendadak berubah ketika semua mata beralih ke arah tangga megah. Aluna perlahan menuruni tangga, mengenakan gaun merah anggun yang memeluk tubuhnya sempurna. Kilauan kalung berlian di lehernya, gelang dan cincin serasi di tangannya, semua adalah hadiah dari orang tua Taka. La tampak berwibawa, elegan, sekaligus memukau. Bisikan-bisikan kecil terdengar di antara tamu undangan. Nyonya Aluna benar-benar beruntung. Lihat saja, menikah dengan keluarga Tuan Taka, hidupnya sekarang penuh kehormatan. Beda sekali waktu dia dengan Tuan Bara. Dulu wajahnya penuh tekanan, sekarang bercahaya. Beberapa bahkan terang-terangan menyindir, meski terselubung dengan senyum palsu. Untung dia cepat lepas dari suami lamanya. Kalau tidak, mungkin nasibnya tak semegah ini. Aluna tersenyum tenang, seolah semua bisikan itu hanya angin lalu. Namun matanya sesekali melirik ke arah Bara, yang berdiri dengan wajah kaku, seolah sindiran itu menamparnya berkali-kali. Andra, sahabat lama Aluna, mendekat sambil terkekeh kecil. Kau benar-benar jadi pusat perhatian malam ini, Luna. Seperti ratu. Aluna menoleh, bibirnya melengkung membalas. Aku hanya melakukan yang seharusnya, Andra. Malam ini bukan untukku, tapi untuk Raka. Namun tatapan matanya penuh arti, menunjukkan bahwa ia sadar betul kemenangan diam-diam yang sedang ia raih di hadapan orang-orang yang dulu meremehkannya. Seberapa dalam aku membalas Bara, tetapi hatiku tetap sakit melihat wajahnya yang penuh penyesalan itu. Aluna meremas jari jemarinya. 117. 41. Ulang tahun Raka. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat, membuat aula perayaan ulang tahun Raka terasa semakin megah. Balon-balon emas putih menggantung indah, pita-pita sutra berkilau di setiap sudut ruangan, dan meja panjang penuh makanan lezat menggoda mata. Gelak tawa anak-anak bercampur dengan suara obrolan orang dewasa yang elegan, menciptakan suasana penuh kemewahan dan kebahagiaan. Raka, bocah kecil berjas rapi, berlari-lari kecil di antara tamu undangan dengan wajah sumringah. Pipinya merona, matanya berbinar setiap kali seseorang menyapanya dengan ucapan selamat ulang tahun. Sejak pagi, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Baginya, hari ini adalah hari paling membahagiakan, ulang tahun ke-6 yang dirayakan bersama Momi, Dedi, keluarga besar, dan teman-temannya. Taka menggendong Raka, menuntunnya ke arah panggung kecil tempat kue ulang tahun raksasa sudah menunggu. Kue 3 tingkat dengan dekorasi mobil sport, kesukaan Raka berdiri megah, dihiasi lilin angka 6 di puncaknya. Sorakan anak-anak pun terdengar. Tiup lilinnya, Raka. Cepat, cepat. Aluna berjalan anggun mendekat. Gaun merahnya berkilauan di bawah cahaya lampu, daran perhiasan berlian yang melingkar di lehernya memantulkan sinar mempesona. Semua mata sempat terpaku padanya, tapi Aluna hanya menatap satu hal yaitu anaknya, Raka. Sayang, ucap Aluna lembut, menunduk agar sejajar dengan anaknya, sekarang waktunya tiup lilin. Raka mengangguk antusias. La menoleh ke arah kanan dan kiri,
seolah mencari seseorang. Lalu, tepat ketika Bara hendak melangkah menjauh dari kerumunan, suara kecil Raka memanggilnya lantang. Om Bara! Om Bara, ke sini! Semua kepala serentak menoleh. Bara yang semula berdiri di pinggir, mencoba menyingkir perlahan agar tak terlalu jadi pusat perhatian, tertegun di tempat. Tatapannya bingung, seolah tak yakin Raka benar-benar memanggilnya. Raka tersenyum lebar, melambai-lambaikan tangannya. Om Bara, jangan pergi. Sini, deketin Raka. Bara menarik napas dalam. Ada rasa sesak menyelinap di dadanya, melihat anak kecil itu anak yang ia tahu adalah darah dagingnya sendiri, memanggil dengan penuh semangat. Perlahan ia melangkah mendekat, setiap langkah seperti beban berat yang menyeret semua masa lalu yang belum terselesaikan. Sesampainya di dekat panggung, Bara berdiri kikuk. Dia merasa semua mata menatapnya, sebagian penuh tanda tanya, sebagian lagi menyimpan gosip yang nyaris meledak. Raka menoleh ke mominya, lalu menatap Bara lagi. Momi, boleh nggak, potongan kue pertama ini Raka kasih buat Om Bara. Sejenak, suasana pesta yang riuh berubah hening. Beberapa tamu dewasa bahkan terdiam dengan wajah terkejut. Permintaan sederhana dari mulut bocah 6 tahun itu terasa seperti sebuah bom yang meledakkan ruang. 118. Aluna tercekat, dia tak menyangka anaknya akan mengucapkan hal itu. Sorot matanya beralih ke wajah Bara, lalu kembali ke Raka. Sayang, kenapa harus Om Bara? Tanyanya perlahan, suara bergetar menahan emosi. Raka memeluk kakinya sendiri, lalu menatap Bara dengan polos. Soalnya Om Bara nggak punya anak. Nggak punya istri juga, kan? Ucapnya tanpa ragu. Kalau Raka kasih kue pertama buat Om Bara jadi seneng. Biar Om Bara nggak sedih lagi. Kata-kata itu keluar begitu jujur, tulus dari hati seorang anak kecil yang belum mengenal pahitnya dunia orang dewasa. Namun bagi Bara, ucapan itu seperti anak panah yang menancap dalam-dalam ke jantungnya. Matanya memanas, air mata menitik tanpa bisa ditahan. Dia buru-buru mengusap wajahnya, tapi terlambat, beberapa orang sudah melihatnya menangis. Rati, ibu Bara yang ikut hadir, menutup mulutnya dengan tangan, terisak haru. Selama ini ia hanya bisa melihat putranya terpuruk, kehilangan istri dan anak. Kini, cucu yang seharusnya milik mereka justru menunjukkan kasih sayang yang tak terduga. Aluna sendiri tak sanggup berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia masih menolak, masih terluka oleh masa lalu bersama Bara. Namun melihat ketulusan Raka, hatinya seolah dirobek dua, antara ingin menolak demi harga dirinya, atau mengizinkan demi kebahagiaan anaknya. Tatapannya beralih ke Taka, suaminya. Pria itu berdiri tegak, memandang Aluna dengan tatapan dalam. Tanpa banyak kata, Taka mengangguk pelan. Sebuah isyarat sederhana yang berarti, biarkan. Aluna menarik napas panjang, lalu berlutut sejajar dengan Raka. La mengusap lembut pipi anaknya, berusaha tersenyum meski hatinya bergetar. Baiklah, sayang. Momi izinkan. Sorak-sorai kecil terdengar dari tamu undangan. Beberapa memuji kelembutan hati Raka, beberapa lagi berbisik, membicarakan betapa rumitnya hubungan antara keluarga Wijaya, Prarnudia, dan Taka. Raka bertepuk tangan gembira. Yayai, makasih, Momi. Lalu ia menoleh ke Bara. Om, sini. Raka mau kasih kue buat Om dulu. Dengan tangan mungilnya, Raka meniup lilin angka 6 sambil menutup mata, membuat permohonan yang hanya ia sendiri tahu. Semua tamu bertepuk tangan meriah. Setelah itu, kue dipotong. Potongan pertama, bukan diberikan kepada Momi atau dadinya seperti tradisi biasanya, melainkan disodorkan kepada Bara. Om Bara, ini buat Om, ucap Raka polos, menyodorkan piring kecil berisi potongan kue coklat. Bara menerima dengan tangan bergetar. Matanya sudah basah. La berlutut agar sejajar dengan Raka, menatap wajah mungil yang begitu mirip dengannya. Terima kasih, Raka. Om gak tahu harus bilang apa. Tapi Om janji.
Om akan simpan kue ini di hati Om selamanya. Raka terkekeh kecil. Om lucu, kue disimpan di perut, bukan di hati. Tawa anak-anak pecah, membuat suasana mencair kembali. Namun bagi orang-orang dewasa yang menyaksikan, momen itu terlalu menyentuh untuk dilupakan. Ratih menunduk, menangis haru. Beberapa tamu perempuan mengusap mata mereka, terenyuh oleh kepolosan seorang anak yang mampu melunakkan luka orang dewasa. Aluna berdiri di samping Taka, menggenggam tangan suaminya erat. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan kemenangan. 119. Untuk Bara, ini hanyalah ketulusan anak kecil yang belum mengerti sejarah panjang penuh luka. Namun tetap saja, melihat Bara menerima potongan kue pertama dari Raka membuat hatinya berdesi, seolah ada bagian masa lalu yang kembali menghantui. Taka merasakan genggaman Aluna yang lebih erat dari biasanya. La menoleh, menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Tenang, sayang," bisiknya lirih. "Raka mungkin memberi kue itu padanya. Tapi ingat, hatinya hanya untukmu dan aku. Tak ada yang bisa mengubah itu." Aluna menunduk, mengangguk perlahan. La tahu suaminya benar. Namun jauh di dalam hati, ada getaran halus yang tak bisa ia abaikan, sebuah rasa campur aduk antara lega, waspada, dan juga perih. Sementara itu, Raka kembali tertawa ceria, melompat ke pelukan Taka. La merasa hari ulang tahunnya sempurna, semua orang yang ia sayangi ada di sini, bahkan orang yang ia pikir butuh kebahagiaan pun ikut tersenyum karena ulah kecilnya. Dan di tengah pesta yang riuh, hanya Bara yang berdiri membisu, menatap potongan kue di tangannya. Senyum kecil tersungging di bibirnya, tapi air mata terus mengalir diam-diam. "Selamat ulang tahun, sayang. Papa doakan semoga hidupmu diberkahi kebahagiaan."